pernyataan berikutnya, yaitu Dokter Sela Putri Sundawa. Beliau ini adalah selain beliau adalah dokter yang berdinas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, beliau ini memang mendedikasikan diri ingin menjadi advokat kesehatan dan juga promotor kesehatan. Artinya berjuang di garis depan, ingin menyuarakan hal yang lain selain medis gitu. Istilahnya untuk edukasi. Kami persilakan Dokter Sela Putri Sundawa. Ya, Silakan, Dok. terima kasih Pak, sudah diberikan kesempatan untuk hari ini. Untuk seluruh partisipan yang hadir, hari ini saya akan membicarakan hal yang agak sedikit berbeda, mungkin dari yang sudah dipaparkan. Kalau tadi banyak yang dipaparkan mengenai fakta, ini saya akan memaparkan sesuatu agak sedikit berbeda. Hari ini saya akan memaparkan tentang narasi kesehatan dan narasi perusahaan rokok. Mungkin kalau boleh saya share dari screen saya, ada Silakan. dari presentasi yang saya share screen ya. Ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda hari ini. Karena kalau kebanyakan mungkin orang kesehatan nggak biasa ngomongin tentang narasi. Biasanya orang kesehatan kan ngomonginnya tentang fakta tadi, hasil research, kemudian hasil survei, dan seterusnya. Nah, hari ini nih kita akan membicarakan suatu narasi kesehatan lawan narasi dari perusahaan rokok sendiri. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai narasi khususnya mengenai kesehatan dan perusahaan rokok ini, kita akan saya mau tanya dulu, mungkin untuk di sini nggak perlu dijawab, dijawab dalam hati aja. Misalnya ada pilihan untuk nonton berita sama nonton film di jam yang sama. Jadi ada satu channel muter berita, satu channel muter film. Mana yang biasanya akan dipilih orang? Tentunya kebanyakan orang akan memilih nonton film gitu. Kenapa? Karena mayoritas orang itu suka cerita, suka plot, suka karakter, suka fiksi, suka mana yang baik, suka mana yang buruk. Itu yang biasanya banyak disukai oleh orang. Makanya dalam semua kegiatan kampanye, dalam semua kegiatan promosi, cerita itu sangat-sangat penting. Gitu. Nah, dari kampanye, jadi dari kampanye apapun bentuk kampanyenya, kampanye itu sebenarnya adalah suatu perang narasi. Jadi perang narasi antara mana aja, misalnya kampanye pemilihan wakil daerah, kampanye pemilihan presiden. Banyak narasi yang diceritakan, jadi bukan karakter lagi yang dijual adalah ceritanya. Yang si A dulu dari orang kecil, kemudian contoh narasi from zero to hero, jadi contoh si A orang kecil, kemudian sekolah, terus kemudian berusaha, kemudian akhirnya menjadi kepala daerah karena seluruh usahanya tersebut. Nah, itu cerita yang disukai sama orang. Jadi sebenarnya visinya apanya itu di belakang. Karena yang dicari orang adalah ceritanya. Nah, itu cerita from zero to hero contohnya. Nah, cerita yang lain adalah Defeat the Monster. Defeat the Monster itu cerita seperti jadi ada satu orang jahat, ada satu orang baik. Kita akan pilih mana nih? Kita akan bela yang jahat atau kita akan bela yang baik. Nah, di sini ini sangat penting sekali pada kampanye perusahaan rokok dan kampanye kesehatan. Narasi kesehatan yang kita bawakan itu adalah satu, yang paling penting faktanya adalah merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Segala macam kita narasikan melalui narasi ini. Jadi cerita plot besar ini dari bungkus rokok yang ada gambar orang sakit, kemudian ada banyak orang cerita testimoni dari orang-orang yang sudah terkena kanker, sudah keluarganya ada yang meninggal karena sakit karena rokok. Itu biasanya yang dibawakan oleh kesehatan. Nah, narasi perusahaan rokok lain. Narasi perusahaan rokok itu adalah sesuatu yang sangat heroik. Rokok itu budaya bangsa. Kita harus mempreserve budaya bangsa. Bagaimana supaya kita tidak pernah hilang kebudayaan bangsa kita. Kemudian rokok itu mendukung perekonomian, mendukung buruh di pabrik rokok. Merokok itu mendukung petani yang kecil. Mereka mengangkat derajat petani, jadi punya pekerjaan, jadi punya tanaman untuk ditanam. Jadi mereka itu memberikan banyak hal yang berkontribusi untuk masyarakat. Itu yang dipahami oleh masyarakat. Dan bukan itu saja, perusahaan rokok itu juga membangun image-nya lewat pendidikan, lewat olahraga, lewat seni, dengan memberikan banyak sekali beasiswa, memberikan funding, sehingga
orang-orang menyimpulkan bahwa narasi yang dibawakan perusahaan rokok, bahwa rokok itu perusahaannya sangat dermawan gitu ke orang-orang kita. Dan belum lagi ada gambaran bahwa merokok itu keren karena yang merokok orang-orangnya ganteng, orang-orangnya cantik, orang-orang yang terkenal gitu. Sehingga ketika kita datang membawa narasi yang melawan itu semua bahwa eee, contohnya nih, contohnya CSR dari perusahaan rokok yang memberikan CSR untuk sponsorship dari olahraga. Apa yang terjadi? Yang terjadi kita rokok tidak boleh lagi melarang memberikan sponsor untuk olahraga. Nah, yang terjadi adalah mereka marah. Orang-orang masyarakat itu merasa eh, perusahaan rokok ini harus dibela, perusahaan rokok itu karena dia baik. Karena di sini dalam pikiran mereka, perusahaan rokok adalah the good guy. Dan kita datang dengan um, memberikan, oh ini salah, mereka itu sebenarnya tidak ingin mendukung, tapi mereka ingin merasakan produknya. Nah, kita udah kalah duluan. Kenapa? Karena narasinya udah kuat bahwa perusahaan rokok adalah dermawan, perusahaan rokok adalah baik, perusahaan rokok itu mau mempreserve kebudayaan dan mengangkat derajat orang Indonesia, sedangkan kita datang untuk tidak boleh ada sponsorship lagi, tidak boleh ada dukungan lagi dari perusahaan rokok, maka kita akan menjadi the bad guy. Dan apa yang terjadi pada the bad guy adalah diserang. Kita monsternya. Jadi di sini kesehatan itu walaupun baik, kita dilihat oleh masyarakat sebagai monster. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat, maka itu menghancurkan kita. Caranya gimana? Caranya dengan perilaku yang mungkin ini tadi sudah disampaikan bahwa pengetahuan tadi sangat baik. Masyarakat, anak-anak muda sangat baik. Mereka sudah tahu bahwa merokok itu bahaya, asap itu bahaya. Pertanyaannya adalah kenapa ada ketidaksinambungan antara pengetahuan dengan sikap dan perilaku dari mereka? Nah, jawabannya adalah di sini. Karena ada hal lain di dalam otak mereka secara subconsciousnya di bawah alam sadarnya, mereka dipikir bahwa saya akan melawan orang yang jahat nih. Karena di dalam pikiran kita, semua orang itu pengen melawan orang yang jahat dan kita ingin mendukung orang yang baik. Nah, sayangnya di saat ini image kita adalah orang yang jahat sehingga banyak orang yang mereka mungkin merokok ataupun tidak merokok, banyak yang enggan membela dari kegiatan-kegiatan kampanye pengendalian tembakau ini karena memandang bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan rokok itu adalah hal yang sangat baik. Nah, itu adalah satu, itu mengapa isu kesehatan dari persepsi kampanye kesehatan itu selalu kalah kalau dibandingkan perusahaan rokok. Kenapa? Karena kita kalah narasinya. Nah, apa yang harus kita perbaiki? Maka ada banyak sekali cerita-cerita yang tidak diceritakan. Ini hanyalah beberapa yang saya coba rangkum dari yang saya pelajari. Dari yang kita rangkum di sini sebenarnya satu, merokok itu kan dilihat seperti kretek, itu kan budaya. Nah, padahal budaya itu sifatnya kan dinamis. Budaya itu berubah berdasar perkembangan dari ilmu pengetahuan. Misalnya nih, dulu kita punya budaya buang air besar di kali. Tapi kan ketika ada penerangan, kemudian kita diberitahu secara masif, dibikinin jamban dan sebagainya, akhirnya kita merubah tuh, menggeser budaya kita dengan adanya kamar mandi dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang di mana kita bisa memberikan suatu hal untuk berdiskusi. Artinya kita berdiskusi bahwa apa iya kalau misalnya hal yang sudah lama ada, apakah itu kita harus jalani terus-menerus? Apakah hal yang buruk itu tidak bisa diperbaiki hanya karena budaya? Nah, maka kita ajak bagaimana seharusnya kita mengajak dialog di sini. Kita mengajak bagaimana promosi kesehatan itu bisa mengajak masyarakat untuk berpikir ulang dan berdialog mengenai apa yang mereka rasakan sepertinya benar, padahal sebenarnya itu adalah belum tentu seperti itu kenyataannya. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah bahwa narasi yang dibawakan itu perusahaan rokok itu sangat bermanfaat karena kalau tidak ada perusahaan rokok, maka petani-petani tembakau itu
tidak bisa cari uang. Padahal sebenarnya petani tembakau itu tidak pernah bisa kaya karena hanya bertani tembakau saja. Maka apa yang kita butuhkan di sini? Sebenarnya kita butuh cerita dari petani-petani tembakau itu. Apa iya dia cukup hanya bertani tembakau saja? Apa iya selama ini dia bisa hidup makmur hanya dengan bertani tembakau? Jawabannya pasti tidak, karena bertani tembakau itu kan cuma satu waktu kecil, dan banyak sekali sebenarnya di mana cerita dari penghasilan petani mereka itu tembakau. didukung oleh hal-hal yang lain gitu, jadi usaha-usaha yang lain, berjualan dan seterusnya. Dan kemudian apakah buruh pabrik ini yang sering juga dikatakan, buruh pabrik itu katanya dia akan kehilangan pekerjaan karena misalnya harga cukai rokok yang dinaikkan. Padahal ketika cukai rokok dinaikkan, siapa yang akan berhenti merokok? Yang berhenti merokok sedikit sekali. Mungkin adalah satu anak-anak yang tentunya mereka membeli rokok itu hanya berdasarkan uang saku yang jumlahnya tidak banyak. Sehingga sebenarnya itu yang harus kita ceritakan, bagaimana caranya kita bisa menarasikan ulang supaya kita nggak jadi orang yang jahat di sini. Dan yang terakhir yang sangat penting adalah perusahaan rokok yang kita tahu dari pelajaran yang lalu, dari perdebatan, dan sempat ada kisruh sedikit kemarin ya tentang waktu badminton itu. Nah, yang kita tahu di sana ternyata perusahaan rokok tidak sedermawan itu, karena ketika mereka di brandnya diminta untuk dihilangkan, ternyata mereka tidak mau gitu. Jadi sempat ada kisruh karena nah itu sebenarnya cerita-cerita yang kita harus bawakan gitu. Kita bagaimana caranya supaya data yang kita punya itu tidak hanya data. Kita nggak bisa ngasih orang, oke, ini hasil surveinya, hasil datanya bahwa orang di Indonesia itu sebenarnya udah pintar, udah tahu tentang bahaya rokok. Dan kita berharap ada perubahan. Nah, itu adalah hal yang sangat sulit di sini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sikap dan perilaku tidak hanya didasarkan pada logika, karena sikap dan perilaku juga didasarkan pada emosi kita, pada bagaimana kita memandang sesuatu baik atau buruk. Jadi ada banyak hal lain selain pengetahuan yang mempengaruhi keputusan kita. Maka di sini caranya adalah bagaimana caranya data yang tadi kita sudah punya sangat baik itu, survei yang sangat baik itu, kita bisa rangkum, kita bisa buat supaya memiliki storytelling yang lebih kuat untuk orang-orang dimanapun mereka berada. Sehingga ketika kita ingin mengubah mindset suatu kelompok, suatu anak muda terutama, anak muda ini mereka sangat tertarik dengan narasi yang keren. Mereka tuh anak muda itu mereka itu suka diajak berpikir, suka berpikir kritis. Nah, ketika kita bisa memberikan sesuatu yang thought provoking, yang menarik untuk mereka perdebatkan, maka secara emosional nantinya dengan adanya kaitan dari logika, kemudian kita ajak berpikir, kita berikan datanya, kemudian kita ceritakan cerita misalnya bagaimana sulitnya kehidupan buruh pabrik rokok, petani tembakau dan seterusnya, itu nantinya yang bisa menjadi kunci dari bagaimana mereka akhirnya bisa berubah perilakunya gitu. Jadi kemarin waktu Hari Tanpa Tembakau Sedunia, saya ikut juga untuk promosi kesehatan di Twitter. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita bisa mengkampanyekan kesehatan tidak hanya berdasarkan data yang kita miliki. Karena data itu membosankan. Yang disukai orang adalah cerita. Nah, makanya kita harus ngajak mereka berpikir, kita ngajak mereka cerita. Jadi promosi kesehatan itu bagaimana caranya kita membuat suatu image, membuat suatu hal yang mereka percayai menjadi paling tidak dipertanyakan. Kita menanyakan lagi secara logika. Jadi contohnya misalnya kalau disebutkan merokok itu budaya bangsa, maka budaya yang seperti apa? Apakah budaya itu kita tidak pernah belajar dari dulu? Misalnya seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita ajak mereka tradisi. Apakah budaya itu memang ada manfaatnya atau tidak? Dan biasanya orang itu akan lebih tergerak ketika mendengarkan cerita yang personal, cerita yang datang dari diri sendiri, cerita yang tidak semua orang punya. Jadi saya cerita kemarin waktu kampanye itu tentang bagaimana saya datang dari keluarga petani, kakek saya ini, mbah saya itu petani tembakau, dan bagaimana sebenarnya keluarga kami tidak pernah kaya karena kami hanya hidup dari petani tembakau saja. Karena keluarga kami sebenarnya akhirnya baru bisa mencukupi kehidupan sehari-hari setelah nenek saya berjualan, mbah saya yang perempuan berjualan, dan itulah bagaimana caranya menurut saya
promosi kesehatan itu diceritakan. Jadi secara personal dan menggunakan narasi cerita yang bisa menyentuh hati orang. Jadi tidak hanya berdasarkan data. Ya, demikian untuk presentasi saya hari ini, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Sela, luar biasa apa yang disampaikan oleh